Syubhat itu ada dua jenis. Dua macam. Yang pertama, makana minha min bab iltibas al-umur bisabab al-jahl. Syubhat terjadi, bisa jadi dikarenakan dua macam. Oke? Bisa jadi dikarenakan seseorang kusut memahami, salah faham. Niatnya baik, cuman dia salah memahami. Salah memahami ayat-ayatkah atau hadis-hadiskah, sampailah kepada kesimpulan yang keliru. Tapi berangkat dari niat yang baik, penuntut ilmu, pencari hak. Ya, ini terjadi pada semua manusia, bahkan kita seringkali salah memahami beberapa perkara. Tuh. Ya kan? Ini syubhat. Yang kedua, syubhat terjadi dari orang-orang yang emang su'ul qasd, tujuannya buruk. Emang ada di hatinya penyimpangan. Dia mau membenarkan kesesatan dan penyimpangan yang ada padanya. Akhirnya ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada dia tunggangi. Bahasa Indonesia yang ditunggangi. Apa di sini? Ditunggangi ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada untuk membenarkan kebatilannya. Apa di sini? Ditunggangi apa di sini? Dinaiki, diarahkan, disetir. Oke? Dikemudikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada untuk membenarkan kebatilannya. Mengapa kita jelaskan demikian? Supaya difahami bahwa tidaklah semua syubhat terjadi dari niat yang buruk. Enggak. Di antara manusia banyak awam yang emang enggak berniat buruk, cuman sampainya kepada kesimpulan yang keliru gitu. Nah, yang kayak gini semoga dapat masih bisa dinasehati, diberikan petunjuk, disampaikan kepadanya petunjuk. Berbeda dengan orang-orang yang memang pada dasarnya mengingkari kebenaran. Yang kayak gini nggak usah nanti debatin. Syubhat yang mereka layangkan kepada awam, kepada awam, bantah syubhatnya. Tapi apakah menemui orangnya, mendebatnya? Nggak usah, ngapain? Buang-buang waktu. Kenapa? Emang pada dasarnya di hatinya ada penyimpangan. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i nih paling jago nih dalam urusan debat ini, jago juga Imam Syafi'i rahimahullah. Dia berkata, "Inilah unazir ahadan a'lam annahu muqimun ala bid'atih." Aku tak mau discuss dengan seseorang yang aku tahu dia sudah sure, dia udah paten di atas bid'ahnya. Ngapain buang-buang waktu yang kayak gini? Wala in ataitahum bikulli ayah ma tabi'u qiblatak. Kalaupun kau bawakan kepadanya semua ayat, mereka nggak bakalan mau mengikuti kiblatmu. Sama aja, ngapain buang-buang waktu? Makan hati, bikin bete. Apa bete? Bete, kesel, ya. Kenapa? Emang mereka sudah yakin di atas bid'ah mereka. Wal ghardu min bayan jihad al-ishtibah. Tujuan kita untuk menjelaskan kenapa syubhat itu ada jenisnya demikian, dua jenis demikian, sehingga tidak disangka bahwasanya semua orang yang terjerumus ke dalam syubhat maka dia adalah ahli bid'ah. Ntar dulu. Bisa jadi seorang muslim tujuannya baik, cuman qadarullah mesti keliru, enggak niat buruk. Ya? Bal qad yaqa al-muslim alladhi la yattabi' hawa fiha jahlan. Bisa jadi seseorang kejeblos di dalam sebuah syubhat, bukan tujuannya mengikuti hawa nafsunya, cuman dia kejeblos di situ jahlan, berangkat dari kejahilannya, ketidaktahuannya. Wal wajib alaihi idza balagha al-bayan ay yastafid wa yarji'. Maka yang wajib atasnya ketika datang kepadanya penjelasan, maka dia harus mengambil manfaat darinya dan dia harus rujuk dari kekeliruannya. Ya? Harus meninggalkan kebatilan tersebut yang dia berada di dalamnya sebelumnya. Fa innal haqqu huwa talabatul muslim. Dikarenakan al-haq adalah tujuan setiap kaum muslim hakikatnya. Laisa baina ahadin wal haq ada insyaallah taala. Tidak ada seorang pun yang memang pada dasarnya memusuhi yang hak apabila memang dia muslim yang menginginkan kebaikan, ya. Min alamat ashab al-ahwa. Di antara ciri-ciri para ashabul ahwa, orang-orang yang pengekor hawa nafsu. Tuh disebutkan di sini oleh Syekh Hafizahullah. Ciri-ciri pengekor hawa nafsu, ciri-ciri ahli bid'ah, bro. Yang pertama, alla yuz'in lil haqq wad dalil idza nastaban. Dia tidak mau tunduk kepada al-haq, kepada dalil ketika udah dijelaskan. Tuh, kalau belum tahu oke lah. Tapi sudah dijelaskan. Masih juga dia tidak mau tunduk, masih juga menentang. Itulah hakikatnya
Sombong. Sombong tuh hakikatnya di mana? Batarul haq, menentang kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Udah dijelaskan kepadanya batil. Udah dijelaskan kepadanya dalil. Udah dijelaskan bahwa apa yang kau yakini sekarang ini keliru, ini keliru. Ini harusnya begini, memahaminya begini. Tapi masih dia berkeras, berkelit, dan lain-lain. Nah, itu memang pada dasarnya mencirikan dirinya memang dia termasuk ahlul ahwa. Orang demikian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Serahkan urusannya kepada Allah. Nggak usah ente ngotot pengen benerin dia. Nggak usah, udah diamin aja. Serahkan kepada Allah, doakan petunjuk baginya. Ayyughalital haq wa ahlah. Tuh, seringkali ciri yang kedua. Seringkali membantah yang hak, rajin membantah yang hak dan membantah para orang-orang yang membawakan hak. Membantah hak dan membantah atau menghina, mencela, meledek orang-orang yang menyerukan kepada hak. Oke? Kemudian ciri yang ketiga, la yajri ala sunanis salafis salih fil istidlal. Dia di dalam menggunakan berdalih, di dalam menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis, metodenya berbeda dengan metode salafus saleh. Tuh. Ini yang kita bilang aslul. Tadi apa? Siang aslul usul, pondasi yang paling fondasional, yaitu apa? Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, cara memahami kita haruslah sesuai dengan cara memahami ala salafus saleh. Mempraktekannya harus sesuai dengan praktek salafus saleh. Tuh. Ya. Nah, ketika seseorang di dalam menggunakan ayat, di dalam menggunakan hadis tidak sesuai dengan salafus saleh, itu ciri dia memang ahlul ahwa. Dia ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Annahu la yaltazim bi adab al-hiwar. Ciri-ciri berikutnya, ahlul ahwa tidak mau mengikuti adab hiwar, adab di dalam berdiskusi, liar. Oke? Tidak mengikuti adab dalam berdiskusi. Kemudian di antara cirinya juga, maqsudahu ibtal kalam mukhalifi la al-wusul ila al-haq wal qabul bih. Tuh, tujuan dari dia diskusi, ciri-cirinya lagi adalah untuk mengalahkan musuhnya, mengalahkan lawannya, bukan mencari hak, tapi mengalahkan lawannya, bukan mencari hak dan siap membuka hati untuk menerima hak. Enggak, selalu. Oke? Tapi apa? Tujuannya dari diskusi-diskusi yang terjadi dengan mereka, tujuannya emang untuk mematahkan lawan. Itu udah. Bukan mencari yang hak pada hakikatnya. Yang kemudian, at-ta'nu fi al-ulama ahli al-hadith wal athar. Ahli ahwa, di antara cirinya juga, seringkali mencela para ulama, ahlul hadith, ahlul athar. Mencela mereka dengan julukan-julukan yang mereka buat-buat. Dengan istilah-istilah yang mereka buat-buat. Ya. Kemudian, tarkur ruju' ilaihim bisabab ta'nihi fihim. Mereka nggak mau kembali kepada para ulama-ulama tersebut, nggak mau mengambil ilmu mereka, padahal mereka akui keilmuannya, tapi nggak mau mengambil ilmunya. Dikarenakan apa? Emang pada dasarnya mereka membenci ulama-ulama tersebut. Ya, itu ciri-ciri ashabul